Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fikri Al-Ghifari dengan NIM 118200261. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Filsafat Pendidikan Islam. Saya berasal dari kelas PAI 6B. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Islam tentang modernitas? Bagaimana dampaknya terhadap konseptualisasi pendidikan Islam? Modernisasi terhadap Islam bukanlah sesuatu hal yang substansial untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran Islam. Karena kan Islam adalah agama yang universal, yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi harus berpedoman kepada Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam, yang tidak dibenarkan adalah westernisasi, yaitu sekularisme yang seperti itu. Nah, terus pertanyaan kedua, dampaknya terhadap konseptual, gimana konseptual pendidikan Islam bagaimana? Nah, modernisasi ini diupayakan guna memberikan masukan atau solusi terhadap konsep pendidikan Islam agar tetap eksis di kancah globalisasi yang terjadi sekarang. Yang pada intinya, modernisasi ini harus tetap mengacu pada sumber dari pendidikan Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Nah, modernisasi ini juga sangat berdampak pada positif gitu, seperti kayak pembelajaran pendidikan Islam menjadi lebih inovatif dan kreatif. Seperti itu untuk nomor 1. Nomor 2, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam harus memahami filsafat pendidikan Islam. Nah, kenapa sih harus perlu? Ya sangat perlu, karena pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan filsafat. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih kompleks, yang tidak dibatasi pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan. Nah, seorang guru harus sangat perlu mempelajarinya, karena tadi itu ya. Nah, terus bagaimana dalam pelaksanaan agama Islam itu? Nah, kalau ketika dalam pelaksanaan agama Islam, kita bisa contohnya seperti ini. Ketika kita menerangkan tentang tauhid. Nah, kalau guru hanya berbelakang pengalaman, akan sangat sulit, akan sangat kaku menerangkannya. Tetapi ketika berbicara guru sudah mempelajari filsafat, maka kedalam-dalamannya pun pasti akan guru terangkan. Nah, selain itu, ketika guru mempelajari filsafat, karena pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya guru pun otomatis ketika mengajarkan pasti selalu dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu untuk nomor 2. Nomor 3, sebutkan dasar-dasar pembuatan kurikulum. Nah, ada 4 dasar yang dalam proses pembuatan kurikulum. Yang pertama ada dasar filosofis dan sejarah. Ya, seperti dikenal dalam filsafat ada 4 aliran filsafat. Yang pertama progresisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksialisme, dan eksistensialisme. Seperti itu. Yang kedua ada dasar psikologis. Nah, di dalam psikologis itu ada 2 ya yang mendasari pembuatan kurikulum. Yang pertama psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Nah, kedua psikologi ini harus dilibatkan ketika dalam pembuatan kurikulum. Yang ketiga ada dasar sosial budaya. Nah, karena pendidikan ini adalah untuk masyarakat, ya. Sedangkan sosial budaya itu berkaitannya dengan masyarakat, gitu ya. Jadi kurikulum ini dirancang sebagai suatu rancangan, ya. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan ini dapat dimaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi, ketika dibuat dasar sosial budayanya, maka akan menjadikan pegangan ya untuk anak didiknya, untuk nantinya terjun ke masyarakat. Dan yang terakhir, dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwasanya dalam pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan teknologi ya, terkhusus untuk pengembangan dari inovasi pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, apa hendak dicapai oleh pendidikan Islam menurut Al-Ghazali? Nah, pendidikan Islam menurut Al-Ghazali yakni pendidikan Islam yang berupaya dalam pembentukan insan yang paripurna. Jadi insan yang paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Nah, menurut Al-Ghazali juga manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan padilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Ya, padilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya hidup di dunia maupun akhirat. Itu untuk nomor 4. Nomor 5,
Apa perbedaan pandangan pendidikan Ibnu Khaldun dengan Al-Ghazali? Ya. Jadi yang pertama, kalau kalau Ibnu Khaldun ini, beliau tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan. Menurutnya keduanya tidak kalah pentingnya. Keduanya harus sama diberikan kepada anak didik. Nah, sedangkan untuk Al-Ghazali ini lebih kepada paham empirisme, ya, yang dimana transistonalisasi ilmu dan proses pendidikan merupakan sarana utama menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa dan taqarrub ila Allah, gitu ya. Jadi kalau Al-Ghazali itu lebih ke dalam ke tasawufnya, gitu ya. Yang keenam, apa yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya. Jadi keduanya ini sama-sama menekankan pada pembaharuan pendidikan Islam, ya. Mereka sama-sama menerapkan sistem kelas dan melarang wiridan tarekat untuk mengangkat derajat dan mencerdaskan umat Islam dengan bekal ilmu pengetahuan barat dan agama, sehingga tercipta ulama yang berintelektual dan intelektual yang berulama, seperti itu. Jadi keduanya ini deh lebih menekankan kepada pembaharuan, gitu ya, pembaharuan dalam pendidikan Islam. Oke, yang terakhir, apa saja sifat-sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Yang pertama, peserta didik harus belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Ya, ketiga, selalu bersifat tawadu. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji mahmudah, baik itu ukhrawi maupun untuk duniawi, serta meninggalkan ilmu-ilmu tentang tercela. Yang keenam, belajar dengan bertahap atau berjenjang, gitu. Jangan disekaligus langsung, gitu ya. Jadi dari mulai ilmu fardu ain langsung menuju ilmu fardu kifayah, seperti itu. Yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Jangan setengah-setengah untuk peserta didik, ya. Jadi tamatkan beralih, murojaah. Yang kedelapan, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang pelajari, sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki ilmu duniawi. Jadi ilmu akhirat dulu. Yang 10, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat, dapat membahagiakan, mensejahterakan, serta memberikan keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya. Seperti itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.